Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir kembali pada sesi malam ini. Kita akan mengupas sesi nafsiologi untuk sesi terakhir bersama Mbak Gayatri. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dahulu, Al-Fatihah. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun tema dalam sesi terakhir ini adalah ego dalam kearifan Sinai, Yudaisme dan kekristenan dalam Al-Qur'an, Islam dalam Alkitab. Baik, berhubung Mbak Gayatri sudah hadir, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Mbak. Oke, terima kasih. Setelah kita berlibur selama berapa minggu ya untuk menjalankan ibadah puasa dan juga libur Lebaran, kita kembali ke kelas kita, pertemuan kita yang terakhir untuk sesi kelas dasar dan untuk kelas yang dibimbing langsung oleh saya. Nanti masih ada 3 sesi kelas lagi yang akan dibimbing oleh Syekh dari luar, Syekh Ahmad, mungkin juga ada Syekh Ali kalau dia bisa berkenan dan punya waktu. Nah, sebelum saya mulai kelas, saya ingin berdoa semoga Komuni 4 Mursyid, Eno, Elia, Yesus, dan Imam Mahdi membimbing pikiran dan tindakan kita dan kelas kita pada hari ini. Percakapan kita atau kelas kita pada hari ini adalah mengenai ego. Kita kan temanya di kelas kita ini adalah, maaf, habis makan malam soalnya. Jadi mungkin masih ada di sini makanannya. Jadi kita kelas terakhir ini kan membahas Yudaisme dan kekristenan dalam Al-Quran dan Islam dalam Alkitab. Kenapa tema dari keseluruhan kursus dasar yang masih dasar ini adalah ego? Karena kita sebetulnya ingin membongkar konsep ego secara mitosnya dulu. Mitosnya itu ego itu seperti apa? Selama ini ego itu dibahas sebagai entah itu secara psikologis yang sangat individu atau sesuatu yang bersifat kurang baik, katakanlah ya seperti itu. Dan juga dibahas lebih kepada sifat yang sangat personal. Kalau yang di kelas kita atau di kelas nafsiologi, ego atau nafs itu tidak hanya dibahas sebagai kita sebagai individu. Karena apa? Nanti kita akan simak bersama-sama. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke. Masih ingat ya di kelas pertama, kita semua itu punya ego. Katakanlah kalau kita percaya kelahiran kembali atau toh di Rumi juga disebutkan bahwa manusia itu dari ada 11 level ya, dari mineral, tanaman, hewan, lalu akhirnya di manusia, ya kan? Semua itu punya ego. Jadi kalau orang tidak mengatakan ini aku, dia tidak akan memanifestasikan siapa dirinya. Maka dia menjadi mineral. Dia jadi berlian misalnya. Atau dia jadi tanaman. Kalau jadi tanaman, dia akan jadi bunga yang indah. Kemudian kalau dia hewan, dia akan memunculkan aspek pada dirinya sebagai seekor kabzun, kadal gurun misalnya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan manusia. Itu konsep di dalam astrologi. Kemudian itu ada gambar pohon, saya taruh di situ ya. Jadi di dalam mysticism terutama, kalau pernah membaca Kabalah, ya kan,
manusia itu disimbolkan sebagai kelahirannya disimbolkan dengan pohon. Jadi ketika dua orang manusia itu ayah dan ibu bertemu, ya kan, terjadilah buah itu disebut pohon mangga itu ya, buah. Begitu sudah ada buah seperti itu, nah roh dihembuskan ke dalamnya, kemudian muncullah jiwa itu, aku. Nah, secara pembahasan sebetulnya secara fisikal, secara esensi, semua itu satu gitu. Pohon mangga itu satu, kita nggak bisa mengatakan, wah mangga itu kulitnya doang, bijinya doang, atau dagingnya doang, nggak bisa. Tapi kita bisa mengatakan, oh itu mangga, itu kulitnya, oh itu daging mangga, dan seterusnya. Nah, di sini saya tulis juga, setelah naf itu disembuskan roh, kan, dia hidup, dia berkata, inilah aku, kemudian dia punya jiwa. Masih ingat ya, kita masih ingat itu pembahasan mengenai, di sini pembahasannya agak beda dengan pembahasan yang di luar kelas yang lain. Jiwa yang dimaksudkan di sini oleh saya adalah yang berhubungan dengan karakter. Kalau dia itu punya karakter yang pendiam, itu kejiwaannya dia. Karena itu dinamis juga. Ada manusia yang saat ini mungkin sedang mengalami gangguan jiwa istilahnya, karena dia mungkin depresi atau dia misalnya trauma dan lain sebagainya. Nah itu karakternya, sesuatu yang diaktualisasikan dan dimanifestasikan oleh si aku, si egonya itu. Nah, kalau itu mengganggu bagi dirinya atau mengganggu orang lain, ya kan, pasti diperlukan untuk dibawa ke seorang psikolog atau psikiater, ya kan, seperti itu. Itu secara individu. Nah, kita udah bahas itu bisa kita lihat di dalam masyarakat. Karena toh yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Kita udah bahas itu juga. Ada ego yang disebut sebagai ego sektarian. Itu istilah itu disebut oleh Syekh Ali Haidar. Jadi bukan kalangan saya ya. Saya hanya memberikan satu definisi yang lebih lengkap dan metodologi dan konsep-konsepnya. Kemudian Syekh Ali Haidar mengatakan seperti ini. Ada ego yang secara kelompok biasa disebut sebagai ego sektarian karena pada banyak nafas telah menghidupkan kelompok tersebut dan nafs itulah yang mengatakan inilah kami. Dia ngomong sama kelompok lain kepada internal. Nah, kalau pada nafs yang individu kan itu membentuk persona-persona. Mudah-mudahan nggak bingung. Ada beda antara individu dengan persona. Individu itu misalnya ada Wahyuni Kamah, ada Andre Hetianto, ada Diki Ceng, dan ada Gayatri Wedotami. Itu individu. Tetapi persona-persona yang saya maksud di sini adalah nama dari jiwa-jiwa yang karakter-karakter itu. Misalnya kalau tipenya pendiam, itu Wahyuni Kamah masuk ke golongan pendiam. Wahyuni Kamah, Andri, Diki, misalnya seperti itu. Tipe cerewet, Gayatri, siapa ya orang lain itu personalitasnya seperti itu, kepribadiannya, ya kan? Gitu. Nah, kemudian ini sama juga di dalam kelompok masyarakat. Itu kita udah bahas ya. Di sini saya cuma mengulang supaya nggak lupa karena kan kita udah berapa minggu nggak ketemu nih. Kemudian nafs itu juga ada pada tiap-tiap kelompok masyarakat dan berkata, inilah kami, inilah kita. Oke. Nggak semua bahasa itu punya kata kami dan kita. Mungkin next slide selanjutnya ya.
Nggak semua bahasa punya ini loh. Yang kami dan kita mana ya? Yang selanjutnya, oke. Semua bahasa punya itu. Jadi hanya kalau nggak salah saya, yang setahu saya Austronesia dengan Indian Amerika yang punya kita dan kami. Jadi kalau seorang penceramah nggak tahu bedanya, misalnya itu bisa gawat. Itu pernah terjadi misalnya. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, kata pendakwahnya kan. Maksud dia kan ketawa jadinya, oh berarti para pengkhotbah itu yang berdosa. Kita enggak dong, yang ada terpisah. Karena kan nggak ada di dalam bahasa yang lain, Indo-Eropa sama Semit nggak ada itu bedanya. Identitas ke dalam dan identitas keluar itu nggak ada. Nah, itu uniknya bahasa kita, Austronesia, bisa Jawa, Melayu, Sunda, Madura itu. Nafsiologi sebagai istilah untuk psikologi dalam kearifan Sinai itu menurut tradisi sampradaya atau transmisi di dalam Daudiyah itu berkaitan erat dengan sejarah lahirnya Judaisme, kekristenan, dan Islam. Ini yang akan kita bahas. Filsafat dasarnya adalah Dekalog. Nah, kita udah bahas itu. Nah, kita juga udah bahas bahwa yang ditekankan adalah historisisme dan antropologi yang kuat. Jadi agak berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain ketika membahas psikologi, ketika membahas spiritualitas, ketika membahas kehidupan sekuler kita, kehidupan duniawi kita, yang ditekankan adalah historisisme, maka di dalamnya kita menemukan banyak historiografi. Udah ingat ya, kelas sesi kedua kita itu. Nah, itu. Nah, kembali ke slide science itu tadi. Science itu kalau di barat dengan di timur, ada satu perbedaan yang jelas. Sehingga kita harus bisa melihat kenapa ada perbedaan sudut pandang. Science itu sendiri dari bahasa Indo-Eropanya itu artinya adalah pemisahan, pemilahan, perceraian. Jadi dibikin kategori-kategori itu kan. Itu tadi kan saya bilang ada persona yang baik, ada yang buruk, ada yang pendiam. Itu dibikin kategori-kategori. Nah, itu cara orang sains barat seperti itu. Tapi kalau orang sains timur itu umumnya melakukan rekonsiliasi dan integrasi. Nah, kalau di dalam buku Al-Furqan ada kedua hal itu. Ada rekonsiliasi, ada integrasi, juga ada pemilahan. Karena apa? Karena latar belakang si Ali Haidar kan dari dunia barat, tetapi dia adalah orang yang dibesarkan di dalam tradisi timur karena dia punya leluhur Indian Amerika seperti itu. Kemudian kenapa itu bisa beda ya? Ada satu video yang saya sarankan untuk menonton, nanti saya akan share di kelas nafsiologi ya, video itu. Orang timur itu kalau di foto itu ya, misalnya di foto itu misalnya, kita pergi bareng-bareng nih ke satu acara mana gitu kan. Kita itu ingin difoto semuanya di dalam ruangan kita, kelas kita, lihat semua dari kita. Nah, tapi kalau orang barat, jika saya bilang sama pemoto, fotolah kami, dia akan fokus malah kepada wajah-wajahnya saya, wajahnya Andri. Kenapa? Fokusnya adalah individu. Nah, seperti itu. Jadi, pada umumnya, cara melihat sains di barat dengan timur itu seperti itu. Dari sini kita maka bisa memahami kenapa percakapannya adalah seperti itu di dalam kearifan Sinai. Tapi kok kemudian dipahami oleh yang di dunia barat seperti ini? Nah, bisa pahami dari situ. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi sains barat tadi kan, agama-agama itu bisa dilihat secara kategori. Ya, teman-teman bisa melihat di dalam PDF yang saya bagikan, ada saya tulis di situ ada sekitar 7 jenis kategori.
Bulog Al-Furqan itu mengupas agama-agama ini secara kategori-kategori itu dan memberikan porsi yang banyak untuk mengkritik agama-agama berdasarkan pengambil atau pengambilan kebijakan yang bersifat hegemonik, yang berkarakterkan iman kain. Nah, kita udah bahas itu. Dua bentuk yang jadi sorotan adalah kategori yang di situ saya tahu di situ kategori yang ke-7 ya, ke-7 dengan ya, 7 imperial dan konsensus. Nah, kenapa? Karena saya tulis tadi, karena agama-agama konsensus mempelopori pemapanan dan pelembagaan inilah kami. Ini loh agama Islam, ini loh agama Kristen, ini loh agama Yahudi. Terus udah gitu kita masuk ke dalam lingkungan kita internal itu, kita bilang inilah Islam. Inilah agama yang paling sempurna. Atau kalau kita ada di gereja, saudara-saudara dalam iman Kristus. Inilah kita, ya kan? Ada pembatas yang tegas yang menghasilkan ego sektarian yang kuat. Nah, padahal ingat nggak kita tadi kemarin-kemarin itu udah ngebahas yang pertama kali disorot oleh Taurat adalah ijtihad manusia yang pertama mengkonsumsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang senada dengan konsumerisme. Nggak apa-apa kita memakai atau menggunakan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, it's okay. Tapi kalau sudah consumated, gitu kan istilahnya, nah itulah yang akan menjadi eksploitasi, itulah yang akan menjadi bahaya dan merusak bagi kita. Itu karena apa? Adanya keserakahan. Yang kedua adalah ijtihad yang menyebabkan begitu banyak masalah adalah melembagakan dan memapankan situs-situs menjadi bentuk-bentuk yang formal. Dan pemapanan dan pelembagaan ini melahirkan jika kamu bukan kami, maka kamu bukan manusia seperti kami. Ya nggak? Belum dapat hidayah istilahnya gitu kan. Jika mereka bukan kita tuh, nah, maka mereka tuh bukan manusia kayak kita. Wah, nggak bakal masuk surga gitu kan istilahnya seperti itu. Atau mereka itu masuk neraka. Mereka dan ada kita. Ada pemisah. Nah, inilah jadinya dosa yang didongenginya itu dengan simbol yang unik itu ya, Kain dan Abel, fratricida. Istilahnya fratricida itu fraternity kan, pembunuhan sesama saudara manusia. Dalam psikologinya kejiwaannya adalah melenyapkan yang bukan kita, melenyapkan yang bukan kami untuk dunia yang lebih baik. Nah, itu. Jadi kedua, karena agama-agama imperial kemudian mengambil langkah yang lebih jauh daripada agama konsensus, yaitu untuk membawa seluruh orang yang berada di satu habitat kawasan tertentu, bahkan di seluruh dunia untuk menjadi bagian dari inilah kami dan inilah kita. Kalau tadi agama konsensus cuma masih memisahkan gitu kan, ini loh agama kita, agama kelas, agamanya Andri, itu loh sana agamanya Teguh misalnya, gitu kan, itu baru konsensus sudah. Sekarang ketika Andi sudah menjadi kaisar Sunda imperial, gitu kan, dia ingin seluruh orang yang ada di habitat Jawa Barat misalnya menganut agama Andri. Kalau masih serakah, dia ingin seluruh Jawa, seluruh Nusantara menganut agama itu. Itu. Jadi, sebagai hasil dari langkah yang lebih besar daripada jika kau bukan kami, maka kau bukan manusia seperti kami. Dan jika mereka bukan kita, maka mereka bukan manusia seperti kita. Hasilnya adalah ideologi apa yang saya sebut sebagai destinasi manifesto atau manifest destiny. MDM ya singkatannya di situ. Contohnya sederhana,
adanya kristenisasi dan islamisasi di Papua. Dengan doktrin, misalnya kalau baju kalian itu masih kurang beradab, barbar. Nah, itu sendiri sudah menunjukkan adanya manifestasi. Seolah-olah peradaban manusia, kemuliaan manusia itu dilihat dari pakaian. Belum tentu pakaian itu karena kenapa mereka masih pakai pakaian seperti itu? Jangan-jangan itu lebih natural dan lebih cocok dengan iklim, dengan habitat mereka seperti itu. Jadi itu akhirnya agama imperial itu melenyapkan yang bukan kita dan bukan kami untuk dunia yang lebih baik. Ini melenyapkan ini nggak hanya jiwa atau badan ya, bisa juga melenyapkan bahasa, melenyapkan budaya, apapun itu. Ya, di sini maksudnya tentu saja bukan hal-hal yang kayak buruk-buruk gitu ya, seperti misalnya pembunuhan, orang melakukan pembunuhan terus maling gitu ya, bukan seperti itu maksud saya. Nah, tentu bisa membedakan antara itu ya. Gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah next slide selanjutnya. Kita akan membahas, kita sekarang sudah mengerti bahwa percakapan ini adalah mengenai tadi ada beda antara kita dan mereka, antara kami dan mereka, kan? Antara kami dan kalian, kan ke orang Indonesia. Yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai ego sektarian dalam Kristen dan Islam. Kok langsung ke Kristen dan Islam, nggak ngebahas yang Yahudi gitu. Ego sektarian di kalangan para penganut agama-agama konsensus dan imperial dalam kearifan Sinai antara lain adalah 1. Islam. Contohnya di sini sebetulnya adalah tepatnya itu bukan Islam. Saya lebih cocok mengatakannya sebagai neo-Islam. Itu sejak Umayyah dalam dinasti Marwan 685-705. Supersesionisme yang mengglorifikasi Muhammad SAW sebagai sos superior terakhir dan puncak yang menjadi juru selamat bagi seluruh manusia di dunia ini menjadi masalah. Apakah ini benar-benar yang diajarkan dalam Al-Quran? Apakah ini benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri? Mari coba kita kontemplasikan. Jangan-jangan ini bukan yang diajarkan. Bukan supersesionisme. Tahu ya, supersesionisme itu artinya setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi pembimbing yang setara dengan baginda. Nah, itu sebetulnya udah supersesionisme. Udah supersesionisme mengglorifikasi. Nah, bisa jadi lebih sebetulnya hanya level yang berbeda aja dalam memberalakan beliau. Bisa saja seperti itu. Bisa jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Itu Islam. Oke, sekarang kita lihat ke Kristenan. Kristenan, tepatnya saya bilang lagi, kalau tadi saya bilang neo-Islam, kan kita bilang neo-Kristen. Yaitu kapan? Terutama semenjak Konstantin Agung. Konstantin Agung itu berarti 311-an, 320-an ya. Supersesionisme yang mengglorifikasi Yesus sebagai sama yang superior terakhir dan puncak dan juru selamat. Kalau yang tadi diberhalakan sebagai nabi, yang ini sekarang ada diberhalakan sebagai Tuhan, gitu kan? Bagaimana ini bisa terjadi, gitu kan? Awal mulanya, nah kita melihatnya baru sekarang awal mulanya. Biang kesoknya katakanlah seperti itu. Adalah Yudaisme atau tepatnya Neo-Yudaisme. Nah, banyak orang nggak melihat ini, aspek ini. Neo-Yudaisme itu muncul sejak penjajahan Babilonia, kemudian Persia, Yunani, dan Romawi, yang kemudian dialah yang menciptakan atau yang membentuk adanya respon-respon menjadi Neo-Kristen dan Neo-Islam.
Nah, di situ saya tulis ada 4 gelombang neo-Yudaisme yang lahir sebagai respon dan reaksi akibat dari penjajahan 4 adidaya itu. Sama pasca Babilonia adalah, kalau kita bilang, kebanyakan orang tuh, kalau saya karena menjadi secara historisisme banget ya, benar-benar secara timeline, secara kronologis gitu kan. Katanya kalau sejarawan itu, dosa yang paling besar bagi seorang sejarawan itu adalah anakronistik, yaitu meletakkan suatu peristiwa sejarah tidak pada tempatnya. Misalnya diceritakan bahwa Gayatri itu hidup pada tragedi 65, itu anakronistik. Atau menceritakan, oh Soekarno itu memakai WhatsApp untuk berhubungan dengan pacar-pacarnya, itu kan anakronistik namanya. Itu dosa terbesar sejarawan. Nah, jadi saya melihatnya secara kronologis banget, karena pasca Babilonia itu muncul lahir yang kita kenal sebagai Yahudi sekarang, tradisi rabbinik. Nah, kemudian yang kedua, setelah orang-orang Yahudi ini dijajah oleh Babilonia, kan dia dikucilkan atau diblokade, apa istilahnya di situ, di Babilonia situ. Karena kekuasaannya Persia ini sangat-sangat luas, gitu kan. Terus dia melihat orang-orang Yahudi ini orang pinter, orang-orang pedagang, kaya raya sebetulnya kan. Jadi mereka memberikan kesempatan atau justru mengendalikan dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang Yahudi. Dipulangkanlah mereka kembali ke tanah yang Yudea itu. Nah, kemudian disitulah baru muncul yang namanya Provinsi Yehuda. Nah, yang menjadi masalah belakangan ini. Nah, masalah Yerusalem itu ada hubungannya dengan ini. Titik poin ini. Masa Persia melahirkan tradisi mesianisme yang mendambakan juru selamat sebagaimana Sirus. Kemudian berkembang menjadi juru selamat bagi seluruh dunia dari penindasan, dari hegemoni kekaisaran-kekaisaran yang meraksasa. Jika terdapat pandangan mengenai kejuruselamatan bagi seluruh dunia dari kelompok sendiri, maka ego sektarianisme makin menguat dan menjadi dasar bagi fratisida dan genosida. Ya kan? Di satu sisi, oke, kita semua mengharapkan adanya sosok penyelamat, kalau di dalam film Marvel gitu kan. Kita mengharapkan adanya sosok superhero. Masa Yunani melahirkan tradisi skolastik sebagai jiwa zaman aksia. Jadi kalau di dalam sejarah juga ada, setiap zaman tuh ada jiwanya. Nah, ada zaman namanya zaman aksia. Nah, zaman aksia ini, kalau teman-teman Google ya, itu ada satu rentang waktu dari 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, itu ada zaman adanya munculnya Lao Tse, Konfusius, Zarathustra, terkenal. Mungkin sebetulnya Zarathustra lebih jauh sebelum itu ya. Terus kemudian Mahavira dikenal. Jadi di situ filsafat dunia itu berkembang di mana-mana, di Yunani, di India, di Cina, mungkin juga di Mesoamerika. Cuman kita nggak tahu aja karena peradabannya udah dihancurkan oleh Eropa gitu kan. Maya berkembang pada masa itu. Kalau nggak salah Maya juga zaman aksial itu ada. Kemudian jadi itu anggaplah ya kan, zaman kita sedang ABG, lagi jatuh cinta kepada seseorang gitu kan. Nah, bagi remaja yang sedang puber dan ingin mengidentifikasikan dirinya beda dengan yang lain atau sejalan dengan teman sebaiknya. Dia pengen beda dari orang tuanya. Ini kan zaman gue, Mak, bukan zaman lu, Mak, gitu ceritanya kan. Kemudian masa Romawi melahirkan tradisi perlawanan dan antitesis.
yang dapat dilihat akarnya dalam pemberontakan Makabe pada masa Yunani. Untuk melakukan perlawanan maupun antitesis, maka diperlukan prasyarat ego sektarian yang mapan dan matang dalam perangkat mesianisme yang rapi, serta wadah operasional yang sistematis dan teratur dalam tradisi skolastik dan organisasi. Oke, kita udah lihat ya 4 itu tahapan. Jadi tahapan awalnya adalah pasca Babilonia itu dia muncul mulai mengidentifikasi ini loh kita beda sama teman-teman kita komunitas yang lain yang ada di Mesopotamia, di Anatolia beda, walaupun sama rumpun bahasanya tuh masih sama-sama Indo-Eropa dan atau Semit. Jadi bahasa yang digunakan oleh kearifan Cina yang saya tulis ini, misalnya Al-Quran, Taurat, dan sebagainya, itu ada bahasa Semit masih sama. Oke, ada pengaruh dari bahasa-bahasa Indo-Eropa karena jajahan. Tapi sebelumnya itu ada orang Het, ada orang Minoa, itu Indo-Eropa. Tapi membedakan diri dengan mereka, ini loh kita, ini loh kami. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, tadi, mesianisme, juru selamat. Kita punya juru selamat. Tapi sebetulnya akhirnya malah menjadikan bukan juru selamat. Jangan-jangan jadi nggak selamat. Karena kalau kamu nggak ikut Yesus, kalau kamu nggak ikut Muhammad, kalau kamu nggak ikut Elia, kamu tidak selamat. Nah, itu jadinya seperti itu. Jiwa ego sektariannya. Oke. Persia udah selesai. Sekarang Yunani. Tadinya belum ada satu tradisi sekolah kan ini kan filsafat. Jadi sekarang ada mulai kan muncul Epikurian, stoistik, stoa, kemudian Pitagoras, ya kan. Nah, semua itu kan sekolah-sekolah tuh. Sekolah itu kan udah jadi mapan. Nggak bisa kita kita sudah bisa melihat bedanya gitu antara sekolahnya Lao Tzu dengan Konfusius dengan Guru Mo itu beda gitu kan. Nggak bisa diidentifikasi. Itu semakin mapan lagi. Begitu di zaman Romawi sudah ada identitas, label, sudah ada tokoh, sosok, sudah ada sekolah, organisasi. Sekarang diperlukan adalah ideologi dan perangkat militer, kan, keberanian gitu. Ideologi itu yang mendorong kita untuk melakukan pemberontakan. Itu dimapankan. Itu masa Romawi. Itu ego sektarian di dalam Kristen dan Islam. Setidak-tidaknya kalau dilihat secara historisisme itu seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh yang ada di paper ini, mungkin, tapi bisa kita bahas dalam diskusi. Kemudian, next slide-nya. Ya kan, tadi ada respon, antitesis, dan sintesis. Itu yang akan kita bahas sekarang. Oke. Bagaimana munculnya Kristen dan Islam itu? Mau nggak mau itu kan ada hubungannya dengan tadi, 4 peristiwa tadi. Next selanjutnya ya. Ini diingat-ingat ya, kata kunci respon, antitesis, sintesis. Slide selanjutnya. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, kita bisa menemukan apa yang menyebabkan adanya respon, kemudian antitesis, dan sintesis. Mungkin next selanjutnya. Kemana ini si Andri? Ya. Yang jadi masalah jika di zaman Rasulullah ya, saya sudah sampaikan sejarahnya ya gitu. Pertama adalah secara teologis ini baru teologis. Neo Yahudi tadi tidak mengakui wewenang Yesus sebagai Mesias.
Nggak setara dia dengan Nabi Ilyas atau Elia, dia nggak setara dengan Nabi Musa. Sama dia memandang Yesus atau murid-muridnya telah mengubah tradisi gitu kan. Terus ya kemudian mereka juga membawa latar belakang Yesus yang dari seorang perempuan nggak jelas dan sebagainya gitu kan. Nah, Yudaisme yang neo-Yudaisme itu tadi meyakini bahwa Muhammad adalah seorang non-Yahudi, kan, menurut standarnya mereka gitu kan. Jadi meski dihormati sebagai nabi, tapi bukan juru selamat. Dia nggak punya otoritas bagi orang Yahudi. Dia dianggap Gentile, dianggap orang asing. Ini walaupun di dalam ayat Al-Quran itu banyak pembahasan kan, Daud, Musa itu dianggap minjem gitu kan, dianggap nyontek gitu kan. Nah, kemudian jika diurut secara kronologis, kita bisa melihat ya kan, apa yang mendorong dan memicu kelahiran kekristenan serta bagaimana keduanya berevolusi menjadi agama-agama rakyat dan akhirnya agama-agama konsensus maupun imperial. Kita lihat dulu di situ Kristenan ya. Yesus dan para murid ya kah? 12 murid ya, mengkritik dukungan terhadap penindasan yang dilakukan oleh faksi Yahudi seperti Saduki. Nah, Saduki itu dia mendukung imperial Romawi. Jangan salah, jadi Yunani dengan Romawi itu sebagian sudah menjadi orang Yahudi juga, sudah masuk agama Yahudi. Untuk apa? Untuk itu tadi, supaya mereka bisa tetap berkuasa di situ. Sama seperti Persia, ada sebagian sudah masuk Yahudi. Kemudian mengkritik ego sektarian yang melahirkan takfirisme, terutama di kalangan faksi Farisi. Nah, takfirisme ini yang saya maksud adalah perlu melenyapkan yang lain. Nah, itu takfirisme, tadi iman kain. Ketiga, Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada hari akhir. Hari akhir itu maksudnya adalah yang di kitab Enoch yang kita bahas itu kemarin, zaman ke-9 dan 10 nanti. Ada zaman 8, 9, 10. Karena apakah masih lama banget itu dari zamannya mereka, masih ya mungkin 2000 tahun yang akan datang lebih gitu kan. Ini kayak imajinasi aja gitu kan, delusi ini orang-orang Yesus nih gitu kan. Kemudian mengkritik neo-Yudaisme sehingga muncul ada idiom terkenal, Yesus diutus untuk domba-domba yang tersesat. Nah, jadi dengan kata lain, Yesus itu sebetulnya cuma ingin memulihkan para murid Israel yang memandang adat istiadat warisan Babilonia itu, Persia itu yang puritan, yang murni. Padahal enggak, padahal tetap harus ada dinamika, ada progres, dan lain sebagainya. Mungkin pada zamannya Persia bisa diterapkan seperti itu. Tapi sudah sekarang zamannya baru, gitu kan. Kemudian, selanjutnya adalah mengadvokasi kelompok marginal yang dipariahkan oleh kelompok neo-Yudaisme itu. Atau marginal ditindas oleh Kekaisaran Romawi dan sekutunya. Misalnya Samaria, ya kan? Atau janda-janda. Kemudian yang keenam, Yesus mengingatkan kembali mengenai konsep tadi saya sudah bahas ya, konsep mesianisme yang progresif dan dinamis, yang mengikuti pergerakan zaman yang linear bukan yang statik. Nah, jadi ketika ditanya apakah ini Elia, kamu Elia? Hanya ada pertanyaan seperti itu. Jelas Yesus bilang saya bukan. Karena itu udah kemarin sudah ada, masih ada. Sekarang ada yang berikutnya nih. Nah, tapi jelas seorang Mesias dia tidak akan bilang akulah Mesias gitu.
Di dalam konteks awal-awal banget dia nggak akan bilang. Mungkin nanti di zaman akhir zaman baru dia akan bilang melalui simbol-simbolnya. Mungkin ada seperti itu. Next. Ya. Sekarang Islam juga sama, lebih kurang. Islam dideklarasikan pada tahun 610 Masehi, disebut sebagai tahun Bita. Saya lebih cocok untuk memahaminya sebagai ketika Rasulullah menerima panggilan kenabian sebagai penyampai transmisi, sebagai transmitter, gitu kan, yang melanjutkan dari nabi-nabi, guru-guru beliau sebelumnya. Nah, hal itu dilakukan untuk merespon antara lain ya konflik di antara mukmin yang kembali berulang pasca peristiwa Dunuwas Abraha pada masa Sheba ibn Hashim. Sheba ibn Hashim ini adalah kakek buyutnya ya, yang muncul lagi itu pada masa perang Bizantin kedua. Nah, kemudian dia mengadvokasi kemesiasan Yesus. Jadi orang-orang Yahudi menolak otoritas Yesus. Muhammad merespon, no, Yesus itu otoritas. Kemudian dia membenarkan kekekalan kekal sebagai kriteria mendasar dan fundamental serta esensi iman. Tradisi yang saya sebut sebagai Sinai. Ada di dalam Al-Baqarah ayat 53. Kemudian mengadvokasi kesalehan Daud dan perjuangan hidup para resi yang dinyinyiri oleh orang-orang Yahudi peranakan yang menjadi skeptis, ateis, gnosis, dan juga oleh orang-orang Romawi. Jadi gini, kenapa tuh ya di dalam ayat Al-Quran banyak teks-teks yang kayak itu membela nabi-nabi. Oh, Nabi Daud itu seperti ini. Nabi Ayub itu baik. Ya karena sebetulnya ada gejolak fenomena di kalangan orang-orang Yahudi peranakan sendiri yang akrab dengan leluhur-leluhur mereka itu, tapi mereka itu jadi skeptis. Namun karena mereka ateis, jadi ateis juga gitu kan, atau agnostik yang model-model zaman sekarang itu yang banyak nyinyir gitu. Daud itu punya banyak istri. Ayub itu beginilah begitu gitu kan misalnya. Rasulullah itu mengadvokasi mereka. Yang dilihat adalah perjuangan hidupnya. Maka yang ditulis itu juga seperti itu. Yang kelima, responnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membenarkan intisari ajaran-ajaran di dalam Alkitab seperti hari akhir, keselamatan universal sebagai buah karma dari memelihara dikarok, gitu kan, dan apokaliptik. Misalnya tadi keselamatan universal itu ada tuh ayat Al-Baqarah 62 yang mengatakan bahwa kalau kamu orang Kristen, Yahudi, Majusi, Sabian, percaya pada hari akhir, berbuat baik, percaya kepada Allah, jangan khawatir gitu kan. Itu ada 2 atau 3 teks ayat Al-Quran yang sengaja seperti itu. Makanya keselamatan universal sebagai kamu gak usah khawatir karena kalau kamu menanam karma baik, kamu akan mendapatkan hal baik juga. Dan apokaliptik. Apokaliptik itu mengenai akhir zaman. Zaman ke-9 dan 10 ya, terutama itu atau bisa dimulai dari zaman 7 kita ini, bisa juga seperti itu. Kemudian mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Yesus tadi. Juga menolak supersesionisme dan takfirisme tadi di dalam kerangka pelanggaran pokok-pokok mendasar dalam dekalog. Jadi yang disebut dengan kalau mengkafirkan atau katakanlah mengutuk, katakanlah juga menghabisi yang lain, itu karena mereka itu adalah orang-orang yang menindas. Mereka punya iman kain. Nah, nggak mungkin dong kita mau membiarkan seorang pemerkosa berkeliaran, ya kan nggak mungkin, gitu kan? Apa kita mau membiarkan seorang psiko perkosa orang keliaran bebas-bebas, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, juga sebetulnya menolak supersesionisme. Nah, kan Rasulullah sudah bilang bahwa aku adalah sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Berarti kalau dia sudah bilang seperti itu, dia tidak mau adanya supersesionisme.
Di sini saya menulis juga di halaman 11 itu, di dalam tradisi dari Yahudiya, kami tidak memandang kenabian dan imamah itu secara politik. Nah, sama ini kan jadi percakapan, perdebatan yang seru nih antara Sunni dan Syiah nih terutama. Kemudian nanti muncul Ahmadiyah gitu kan. Nah, mungkin melihatnya secara kenabian itu secara imamah itu secara politik. Sebenarnya politik loh. Kebanyakan itu yang dibahas. Tapi Yahudiya melihat adanya keberlanjutan para penyampai transmisi sejak 3757 sebelum Masehi sampai sekarang, ini 2021 Masehi. Kan? Jadi udah sekitar 5.780 tahun namanya. Udah lama gitu kan. Ada istilahnya. Para penyampai transmisi ini, atau transmitter ini, itu bukan hierarki. Melainkan otoritasnya, jadi wewenangnya Yesus, wewenangnya Muhammad, wewenangnya Elia, wewenangnya Khidir, Nabi Khidir itu ada karena makom yang telah mereka capai. Sama seperti kalau kita pasti akan lebih mendengar seorang profesor daripada kita dengar mahasiswa. Ya kan? Walaupun mungkin, siapa tahu mahasiswanya benar-benar bisa jadi juga seperti itu. Tapi secara di dunia akademik kan nggak mungkin. Ya. Mahasiswa itu harus lulus dulu, dia harus membuktikan dulu bisa lulus tesis, skripsi, disertasi dia, gitu kan? Diuji dulu di sidang skripsi, tesis dan disertasi, gitu kan? Dan yang lebih penting sebetulnya adalah transmitting ini yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan parenting, pengasuhan. Beda dong, parenting dengan leadership politik itu beda. Oke, parenting itu ada kepemimpinan, tetapi tidak seluruhnya. Selama ini orang menganggap imamah dan kenabian itu adalah leadership yang seperti politik. Bagaimana kalau sebetulnya itu adalah pengasuhan, parenting. Kalau melihatnya secara itu, maka sebetulnya kita sedang bertumbuh bersama-sama dan berkembang bersama-sama. Ini silahkan membaca lebih jauh. Di sini saya kebanyakannya membahas mengenai apa yang menjadi pembahasan dari Buyuk Al-Furqan, terutama dari tradisi Yahudiya. Jadi Buyuk Al-Furqan tidak pernah meletakkan superioritas Yesus di atas Muhammad, atau sebaliknya, atau Ali di atas Elia, atau Ahmadiyah di umur daripada Yesus. No. Melainkan selalu menekankan kesetaraan setiap orang. Kesetaraan ini harus dipahami seperti ini ya. Setiap orang diberikan potensi, hak, kewajiban, dan akses yang sama sebagai manusia dari level ke level dalam meritokrasi untuk mencapai sida. Gampangnya gini, kita semua ini masuk SD bareng-bareng. Kalau kita mau lulus kelas 6 SD, semuanya pasti bisa lulus kalau kita mau belajar. Kalau kita memenuhi syarat-syaratnya, ya kan? Nggak melihat laki, nggak melihat perempuan, Jawa, Sunda, hitam, jelek, atau bahkan disabilitas, nggak melihat itu. Ada pasti satu kelonggaran-kelonggaran untuk yang disabilitas misalnya. Ada bisa melihat beda, misalnya anak Papua dengan anak di Jawa, cara mengajarnya beda, tapi tetap sama-sama harus bisa lulus kelas 6 SD. Pasti bisa semua. Itulah kesetaraan ya. Jadi kesetaraan itu maksudnya itu. Jadi banyak yang merupakan penyampai transmisi, muhib, mursyid, dan murid-murid biasa, orang biasa, bukan nabi, bukan Rasulullah. Dia sudah mencapai kesempurnaannya karena dia sudah menuntaskan misinya, gitu, tikunnya, gitu kan. Jadi nggak perlu kalau dalam keyakinan saya ada jiljul atau reinkarnasi, tapi agak beda dengan yang di Hindu dengan Buddha ya. Lebih kepada yang bisa dibahas di dalam Kabbalah ya. Nah, itu
dan hanya perlu kembali pada akhir siklus kemanusiaan untuk mengalami raja dan menyelamatkan kemanusiaan sebelum kemanusiaan diseret ulang kepada Noah. Inilah yang biasanya disebut sebagai hari akhir atau hari kiamat. Saya beri tanda kurung di situ, hari membayar hutang perjanjian atau hari pengadilan. Jadi mereka yang sudah pernah berjanji sebelum terakhir kembali diberi banyak kesempatan sampai satu titik zaman itu kalau dia nggak membayarnya gitu kan istilahnya, nah, dapatlah karmanya atau karma sudah langsung dibayar sebelum-sebelumnya. Itu pembahasan yang panjang. Intinya seperti itu. Jadi sebetulnya hari akhir atau kiamat yang nanti mungkin pada zaman 10 nanti ya, yang atau beberapa ratus tahun lagi gitu kan, itu seperti itu. Bukan mesti sesuatu yang bersifat ada meteor jatuh, bumi hilang, bukan seperti itu. Tapi bisa juga seperti itu. Kita kan nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah ada meteor yang bakal jatuh ke bumi terus bumi meledak, saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, kita kembali membahas mengenai ego sektarian. Pergumulan kemanusiaan pada zaman kita, zaman ke-7, kita udah ada di penghujungnya adalah ego sektarian yang melekat pada neo-Kristen dan neo-Islam, yang melahirkan serta memiliki sisi yang baik maupun sisi yang buruk. Coba slide-nya pindah ke slide 9 ya. Slide 9, spiritualitas itu ya. Pergumulan kemanusiaan pada akhir zaman ke-7 adalah ego sektarian yang melekat pada neo-Kristen dan neo-Islam, yang melahirkan serta memiliki sisi yang baik maupun yang buruk. Hal-hal yang baik misalnya kita saling bersaing gitu kan di bidang sains dan teknologi dan pelayanan bagi kemanusiaan. So, kita beruntung ada sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Advent, rumah sakit Katolik, kan? Itu sisi baiknya, katakan itu sisi baiknya gitu kan. Kita sekarang kalau menurut Buruk Al-Furqan ya, ini kita ada di 6 tahun penghujung zaman ke-7. 2021 berakhir 2026. Yerusalem telah menjadi pusat dari cerita dunia, dan Buruk Al-Furqan telah cukup memuat segala syarahan mengenai nubuatan-nubuatan dalam 4 kitab suci agar kita dapat memahami segala pergolakan dunia yang berkaitan erat dengan para pemain utamanya, yaitu kita saat ini. Nah, spiritualitas dalam kehidupan sekuler, kehidupan duniawi yang diajarkan di dalam begitu banyak teks-teks kearifan Cina itu sebenarnya berfokus pada bagaimana kita menyintas, survive, dan urip bersama-sama dari zaman ke zaman. Sebagaimana digambarkan secara historisisme dalam kisah Adam dan Hawa, lalu Abel, Kain, dan Set, sampai kepada mesianisme atau Mahdawiyah, yang sebetulnya adalah kerja gotong royong dan bukan kerja individu untuk panggungnya sendiri. Bukan one man stage, bukan one man show gitu kan. Ini harus bareng-bareng. Bukan seperti digambarkan oleh ego sektarianisme agama-agama konsensus dan imperial kearifan Cina. Jadi ini yang mencoba digambarkan oleh Buruk Al-Furqan. Jadi sini coba ada satu kata yang saya bedakan antara menyintas dengan urip. Menyintas itu kan survive. Kalau survive kita yang penting kita makan untuk hidup hari ini. Yang penting kita minum untuk hidup. Itu namanya survive. Tapi ada hal lain yang membuat kita bergairah hidup. Contohnya yang membuat kita ingin hidup adalah kita punya anak. Andri mencintai istrinya, Mbak Ning, gitu kan. Saya misalnya sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, saya sangat suka membaca, itu yang membuat saya hidup, urip, living, bukan hanya udah melampaui menyintas gitu kan, not just for surviving gitu kan, itu.
Itu saya bedakan itu ya. Next. 10. Nah, sekarang ini ada populasi dunia ada 7,9 miliar. Kita baca di situ ada begitu banyak orang yang berasal dari tradisi kearifan Cina yang sudah menjadi neo-Islam, neo-Kristen, neo-Yahudi. Bahkan kemudian orang-orang ateis, agnostik, itu banyak yang mantan-mantan gitu kan. Tapi kan itu pengaruhnya ada. Nggak mungkin hilang itu. Sisa-sisa yang dulu itu nggak mungkin gitu kan. Kemudian ada orang Bahai, ada orang Rastafari, ada orang Universal Unitarian. Banyak banget ini sekarang. Jadi kita sedang menghadapi ego sektarian ini gitu. Termasuk mungkin di kelas kita hari ini kita punya ego sektarianismenya. Yaudiah mungkin ini ego sektarianisme kita juga gitu kan. Gitu. Jadi satu sama lain itu di situ ya. Orang-orang misalnya tadi saya sebut orang-orang skeptis gitu kan, sekuler, yang aku sekuler nggak beragama. Maka mereka masih memiliki corak dan aspek kearifan Cina yang kuat dalam membahasakan ketidakberimanan mereka. Nah, tadi ingat ya, sebagai reaksi, respon, antitesis, kemudian mereka sintesiskan, sintesisnya, agama kita, keyakinan kita adalah tidak percaya ada Tuhan. Keyakinan kita adalah tidak percaya adanya agama-agama. Tidak perlu ada agama-agama untuk mencari Tuhan. Nah, seperti itu sebagai hasil dari reaksi, respon, tesis, dan sintesis. Begitu. Next. Terus dari penghujung ini. Jadi, apakah semua ego harus diakhiri? Harus dimusnahkan? Apakah itu mungkin? Buktinya saya aja sekarang sedang menyampaikan ego sektarianismenya Daudiah katakannya. Jika kita menyadari sisi terdalam, tergelap, dan terburuk dari ego kita, dari bagian yang sangat kadang tidak ingin kita jangkau dari nafsu kita, maka sebetulnya disitulah kita dapat mengubah ego. Saya menggunakan kata mengubah, bukan mengubah. Mengubah itu kan changing. Kalau mengubah itu composing. Mengubah musik, mengubah puisi. Maka kita dapat mengubah ego kita untuk memperbaiki diri kita dan sesama makhluk. Ya kan? Maksudnya memperbaiki itu kalau ada yang sakit, kita bantu healing gitu kan. Serta untuk menciptakan hal-hal yang indah. Maka tadi kata yang mengubah, maka kita bisa menghasilkan hal yang indah. Apakah itu musik, lukisan, gedung yang bagus dan nyaman, dan sebagainya. Jadi, begitu juga jika seseorang merasa bahwa kelompok agamanya, bangsanya, selera musiknya misalnya, atau alma maternya yang terbaik, Unpad lebih keren daripada UGM, ya nggak? Misalnya gitu kan. Andi sama saya sama-sama alumni Unpad gitu kan. Atau selera musik saya dengan Mbak Wahyuni sama-sama pencinta musik gending gamelan Jawa lebih oke daripada musik orang Spanyol gitu misalnya. Maka ego sektarian itu dapat diubah menjadi suatu hal yang indah dan mulia tanpa bermaksud untuk mengubah. Nah, sekarang katanya mengubah. Untuk mengubah semua orang sama 100% seperti dirinya karena memandang mereka lebih rendah, belum menerima hidayah, belum tercerahkan, belum beradab, dan seterusnya. Jadi walaupun kita nggak suka sama musik dangdut, kita nggak suka sama alumni UI, kita nggak suka sama bangsa Israel, katakanlah gitu kan, misalnya. Kita nggak suka sama kelompok agama ateis, misalnya gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak usah memaksa mereka, mengubah mereka seperti kita, gitu kan. Adanya begitu banyak dan begitu beragamnya ego, sudah sepatutnya dimaknai sebagai sarana belajar untuk tumbuh berkembang bersama-sama, berdampingan atau koeksis
dan mengupayakan kerahajuan bersama-sama seperti warna-warni dunia. Tentu tidak menarik kalau semua orang egonya sama-sama ingin jadi merah, gitu. Nggak ada yang jadi biru, nggak ada yang jadi hijau, itu kan nggak menarik, gitu kan. Nah, itu maksudnya. Terakhir, tadi sudah selesai kelas kita. Terima kasih. Dengan sesi ini, maka kita bisa lanjut ke diskusi. Tetapi sebelum diskusi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ikut pada kelas hari ini, kalau ingin mendapatkan sertifikat, teman-teman yang sudah bayar, mohon buatlah minimal ya, berarti boleh banyak, tapi jangan susah-susah dan banyak banget ya gitu. Nanti bikinnya 1001 pertanyaan lagi kan, saya bingung jawabnya. Buatlah minimal sebuah pertanyaan terkait dengan semua hal yang pernah kita bahas di tema mitos ego atau bab-bab yang telah dibahas. Insya Allah saya akan jawab di email atau bisa buat tulisan di Facebook dan saya bagikan di WhatsApp Astrologi. Dan kalau sudah bikin tugas akhir ini, insya Allah saya akan berikan, selain sertifikat itu sudah menjadi bagian dari kelas ini ya, saya akan berikan ijazah tradisional untuk muhib. Jadi kalau di dalam sampradaya itu kan ada tradisi memberikan ijazah sanad gitu kan. Nah, saya insya Allah akan memberikan itu kepada teman untuk disimpan. Siapa tahu berguna digunakan. Di sini ada. Ya, itu dulu dari saya. Kita bisa lanjut ke diskusi dan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Gayatri untuk pemaparannya. Sekarang mari kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa open mic. Ya, Mbak Gayatri, terima kasih pembahasannya. Saya ada pertanyaan terkait tadi paparan yang sudah diberikan. Tadi kan ada yang digambarkan pohon itu ya. Berarti akar permasalahannya timbul ego sektarian ini adalah yang elemen nafs itu berarti. Iya. Berarti kalau umpamanya ego sektarian ini ingin dikurangi, berarti yang harus di asa atau dibabat gitu, berarti si nafsnya itu. Ya, yang harus dikelola, yang harus digubah, dijadikan komposisi. Berarti harus nafs. Betul. Misalnya kan gini. Coba kita pakai contoh orang lain seniman ya, Mbak ya. Seniman itu kan dia punya kegalauan di dalam dirinya, kemarahan, trauma, bahkan kebencian. Tetapi kemudian mereka mengubah itu menjadi satu hasil karya seni. Itu. Saya agak terganggu sebentar ya, saya kecilin suara TV ya. Bentar, Mbak. Ya, silakan. Maaf ya, bawaan saya jadi pengen berjoget dangdut itu. Oke, saya ulang lagi. Jadi, kebanyakan seniman atau sastrawan, ini ambil contoh aja ya, dia akhirnya meluapkan apa yang terpendam di dalam dirinya dengan mengubahnya menjadi satu karya seni. Itu. Harusnya ego sektarian juga seperti itu. Itulah yang memperindah dunia. Jadi nggak apa-apa misalnya Katolik itu merasa atau Protestan atau Islam, Muhammadiyah, NU punya ego sektariannya nggak apa-apa. Tapi digubahnya kita bisa melihat jadi ada SD Muhammadiyah yang gratis, rumah sakit Muhammadiyah, ada rumah sakit Katolik
rumah sakit Advent gitu kan. Terus ada sekolah NU, ada sekolah Katolik seperti itu yang memberikan pelayanan kemanusiaan. Itu sisi baik yang bisa kita lihat, seperti adanya orang yang suka bunga melati nggak suka bunga mawar, ada orang yang suka bunga mawar nggak suka bunga melati, sama seperti itu. Mungkin kadang-kadang yang namanya seperti kita pilih agama juga seperti itu. Apakah harus karena kita mewarisnya dari orang tua? Nggak juga. Kadang ada juga orang tetap bertahan di agama orang tua karena ya udah suka. Ada juga yang dia pilih agama karena dia ada sesuatu yang disukai dari agama itu, atau lebih nyaman di situ. Banyak hal gitu kan, banyak hal keberagaman yang merupakan bagian dari untuk menunjukkan kalau menurut gue ini loh yang cocok sama gue. Gue udahlah, walaupun gue nggak paham, nggak suka, nggak cocok, nggak setuju sama Paus. Misalnya ada teman saya nggak setuju dengan Paus mengenai LGBT, tapi saya nggak mau pindah Katolik gitu kan. Itu bagian dari nafsnya juga. Dan itu apakah itu sesuatu yang sifatnya buruk atau baik? Saya pikir enggak ya. Kalau yang kayak teman saya itu contohnya adalah netral gitu kan. Ya sih, itu baik apa buruk kan nggak bisa dibilang gitu. Walaupun dia nggak setuju dengan Paus mengenai LGBT karena dia sendiri seorang LGBT ya karena, tapi kita tetap beragama Katolik gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu Mbak. Yang berbahaya kan kalau yang iman kain itu diterapkan ya Mbak, karena dia menganggap yang bukan seini dengan dia itu harus dieliminasi umpamanya. Itu yang berbahaya tuh yang udah sampai tahap seperti itu ya, seperti Daesh apa segala macam itu, atau Klux Klan kan semuanya kan Ya, seperti itu tuh. Betul Mbak. Jadi itu yang berbahaya. Kalau iman kaji seperti itu. Tapi kalau sekarang saya pikir katakanlah semuanya sedang bertransformasi sekarang ya kalau saya lihat. Gereja Katolik Roma, misalnya Muhammadiyah, Wahabi bahkan saya lihat, Syiah, Ahmadiyah, bisa kan? Bisa bikin sekolah bareng-bareng, bisa bertetangga. Itu kan masalah selera aja. Ada yang lebih suka, aku pengennya anak aku, bapak aku Islam, aku masukin anakku sekolah Katolik. Ada juga orang Kristen, enggak, aku pengen masukin anaknya sekolah Buddha, sekolahnya suci. Ya, sekarang transformasinya seperti itu Mbak. Ya, udah nggak lagi ada ego sektarian, tetap ini loh, Buddha ini loh, suci ini loh, gereja Katolik ini loh, Protestan ini loh, Muhammadiyah ini loh, ada, tapi ego sektarian diubah menjadi sesuatu yang tadi saya sebutkan tadi, menjadi ciri khasnya gitu kan. Kalau NU ciri khasnya pakai sarung, salawatan gitu kan, tahlilan. Enggak, kita Muhammadiyah ciri khasnya kita pakai jas, kita modern, kita nggak tahlilan gitu kan. Misalnya ini contoh gitu kan. Ya gitu. Nggak seperti dulu lagi yang pokoknya itu sesat, itu kalau tahlilan itu sesat. Atau itu tuh pokoknya orang yang bilang nggak tahlilan itu nggak benar, itu Islam ini kan sama aja. Nggak seperti itu lagi sekarang. Kan kita sekarang walaupun ada yang sangat ego sektarian sekali, seperti yang tadi kita bilang harus dibabat dan dihabisi, ada juga golongan yang tetap ingin menampilkan ego sektariannya, tapi di dalam cara yang indah, yang percaya dengan cara itu dia bisa ikut mengindahkan dunia. Contohnya mungkin adalah orang-orang di gereja-gereja Katolik, biarawati dan romo-romo misalnya gitu kan. Udah nggak seperti dulu lagi. Mungkin dulu Katolik Roma itu berdosa kepada manifest destiny, yang seperti di Inkuisisi dulu. Sekarang bertransformasi gitu. Walaupun tetap punya ego sektarianisme. Itu Mbak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wahyuni. Silakan kalau ada yang dari yang lain. Ada pertanyaan mungkin atau pendapat?
Mbak Verita sepertinya mau open mic atau dibacakan saja chatnya? Boleh dibacain aja. Malu dia kali. Oh iya. Mbak Verita bertanya, Bu Gayatri, misal ada orang kecelakaan, kebetulan dia Kristen, lalu lewat ambulans Islam. Dipanggil, tadinya berhenti, tapi begitu tahu orang tersebut non-muslim, ambulan menolak, lalu pergi. Apa itu termasuk contoh ego sektarian juga? Ya, itu ego sektarian yang tidak bagus. Kalau ego sektarian yang bagus adalah katakanlah kita bisa mengatakan ada yang bagus dan nggak bagus ya. Walaupun mungkin sebetulnya nggak cocok kita ngatainnya seperti itu ya. Kalau justru oh ya itu justru orang Kristen, justru ditolong. Ya siapa tahu dengan kita menolong di bangsa Islam. Itu kan ego sektarian yang bagus, agak bagus kita ya nggak sih? Iya kan? Seperti itu. Nah, terus Mbak, jadi sebenarnya ini pola keberagaman kita ini kan secara mainstream itu memang pahamannya itu manifest destiny ya, secara umum dan secara mayoritas begitu. Tapi ternyata dari bergulirnya waktu dengan adanya keragaman-keragaman itu dia secara otomatis bertransformasi ya sebetulnya. Ego sektarian jadi ada transformasi. reaksi, antitesis tadi itu ya. Jadi secara Ya. umum semakin baik ya orang-orang pola beragamanya ini ya. Iya. Justru nggak mungkin justru kita harus melihat kejahatan untuk menjadi baik. Mungkin ya. Justru mungkin kita harus mengalami trauma yang dalam. Bukan berarti kita membenarkan kejahatan, ini kan bukan. Tapi kita mungkin terpaksa atau harus mengalami itu untuk berubah atau mengubah diri kita. Contoh gini, apakah kalau kita tidak pernah mengalami tsunami, gempa bumi, kita akan sadar bahwa ada hal selain di kehidupan kota kita? Kita kan selama ini apakah kita sadar ada sesuatu yang bergolak di bawah laut? Kita kan nggak tahu. Kemudian atau vulkanik di bawah. Kita tidak peduli kan. Tetapi ketika ada gunung erupsi atau tsunami, kita baru sadar, oh ada something di bawah laut. Ada something. Nah, kita harus melalui atau kelaparan. Kalau kita nggak mengalami kelaparan, mungkin kita nggak ada ide gitu kan. Gimana kita bikin tanaman yang bisa awet kemarau misalnya. Atau kita nggak mau musim dingin, kita nggak bisa menciptakan kulkas untuk menjadi pengawet makanan pendingin. Ya seperti hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan trauma-trauma yang kita alami karena keagamaan ini. Kita harus melalui keberanian itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut, terus sehat itu bukan berarti kita nggak pernah ngalamin sakit atau nggak punya kelainan gitu kan. Bahagia itu bukan berarti kita nggak terluka, nggak, tapi bagaimana kita menghadapinya gitu. Itu lebih kepada itu. Ya. Baik. Dan bertransformasi dari situ. Transformasi ya. Kan kalau dewa Siwa sama Parwati itu kan contoh dewa chaos ya, transforming kan, ya. Kan menyakitkan. Tapi akhirnya jadi baik. Kenapa disembah? Kenapa dipuja? Karena kalau nggak transforming kan, jadi peradaban mungkin juga, gitu kan? Harus melalui rasa sakit dulu, gitu kan? Sama seperti ibu yang melahirkan. Contoh yang gampang adalah ibu yang melahirkan lah ya. Kalau kita nggak ngerasain sakit nih ibu-ibu nih saat mengejan, bahkan di operasi pun sakit loh setelahnya. Pasti sesar itu lebih sakit setelah itu. Kebanyakan orang bilang seperti itu. Soalnya saya nggak pernah di sesar. Kalau nggak rasa sakitnya si ibu itu, kan gimana bisa melahirkan seorang anak? Itulah peradaban, itulah kemanusiaan si anak itu. Ini analoginya, menggunakan analogi ibu yang melahirkan dengan rasa sakit. Begitu juga kemanusiaan harus mau itu untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Ya, istilah zaman sekarang itu disrupsi ya Mbak ya. Disrupsi, kreatif, destruktif gitu.
Nah, mungkin. Ya, silakan teman-teman yang lain. Mas Vicky mungkin ada pertanyaan, atau Mas Ardianto atau Mas Diki Feng. Boleh, Mbak. Salam, Mbak. Boleh. Mau nanya ini. Jadi kalau ego sektarian itu kan sangat dekat kaitannya sama hegemoni ya, Mbak ya. Jadi lalu berarti sangat memungkinkan kalau memang terhubung dengan produk-produk keyakinannya dan salah satunya lewat medium seni gitu, Mbak. Mungkin dari peradaban Sinai itu kira-kira apa ya, Mbak ya, ini yang terhubung dengan produk seni? Ya mungkin kayak semacam arsitekturalnya atau sama apa nih ya, kaligrafi atau apa gitu, saya kurang tahu gitu. Pokoknya Bisa tolong diperjelas pertanyaannya? ya, ego sektarian ini kan pasti mempengaruhi ke itu ya, Mbak ya, ke produk-produk keyakinan gitu, dan itu mediumnya salah satunya seni gitu. Nah, contohnya apa ya yang terkait sama dari peradaban Sinai ini gitu? Apakah arsitekturalnya yang menonjol atau dari apanya gitu, Mbak? Oke. Jadi sebetulnya yang paling menonjol dari di sini kita harus bedakan antara peradaban Sinai dengan kearifan Sinai. Kearifan Sinai saya maksud di sini adalah sampradaya atau iman Nabi Seth yang menggantikan iman Abel. Nah, kalau bisa dilihat sebelum zaman Babilonia yang dihadapi oleh Nabi Adam dan Hawa, kita sudah bahas itu, belum ada adidaya, belum ada superpower. Itu mungkin sekitar 11.400 sebelum Masehi atau sebelumnya, ketika zaman Dias akhir, zaman Dias muda akhir, es pencair itu ya, baru ada mulai muncul superpower itu pada masa Enoch. Set itu saya prediksi itu Ubaid, zaman Ubaid. Jadi Enoch itu Sumeria itu sudah tinggi, Bang, udah menjulang, sudah bikin peradaban. Nah, Enoch melawan hegemoni itu. Hasilnya apa yang dihasilkan? Adalah karya tulis, karya sastra. Dan karya sastra itu tidak hanya dituliskan, tetapi juga bisa terpatri di dalam diri, di dalam hati, di dalam benak. Kemudian zaman Nuh itu menghadapi puncak dari kedegilan atau kebebalan Sumeria. Nah, Musa itu adidaya Mesir. Yang perlu dilihat sini adalah dia melawan siapa ini adidaya. Firaun itu adalah simbolnya aja. Kita nggak perlu menjelaskan panjang-panjang. Mereka nyebutnya udah Firaun. Padahal memang Firaun itu nama raja ya. Kita nggak perlu carilah Firaun itu siapa. Apakah Amonhatep atau siapa? Enggak. Ini sih dia tuh adidaya gitu. Sama seperti sekarang kita tuh mau melawan atau merespon atau menghadapi adidaya kapitalis misalnya gitu kan. Atau apa korporasi yang besar gitu ya. Nah, ini kan buat orang gitu kan. Kemudian habis Musa, Daud. Daud ada satu dorongan dari masyarakat, satu komunitas, satu sampradaya yang muhib-muhibnya nih, misalnya nih Vicky, Diki Ceng, Rita, Andi. Mbak, kita tuh harusnya ya, kita tuh jangan begini-begini aja. Kita punya raja. Kita bisa punya mereka, kita punya bisnis, korporasi, kita punya kripto sendiri gitu kan. Sekarang kripto lagi jatuh nih, gitu kan. Terus lawan gitu kan. Misalnya gitu. Ini zamannya Daud juga seperti itu. Muncullah kerajaan. Daud menghadapi apa? Adidaya apa? Itu sebetulnya ketika itu semua sedang chaos.
terjadi chaos. Kalau saya tuh zamannya tuh udah hampir runtuh tuh Asyur lagi runtuh, Kanaan sedang runtuh, pokoknya gitu. Lagi warlord saling berperang. Apa sih istilahnya kalau di apa istilahnya itu? Cowboy saling berperang lah kayak gitu. Kemudian habis Daud, zaman Elia. Zaman Elia itu super powernya mulai muncul. Aku menyebutnya sebagai proto korporasi. Jadi sekarang sudah mulai ada company. Maka itulah muncul satu persekutuan. Misalnya ada Ahab berkawin dengan Yezebel. Itu kemudian melakukan diskriminasi terhadap agama-agama. Selanjutnya habis Elia, zaman Yeremia menghadapi adidaya itu Babilonia. Setelah itu Makabe adidaya ya. Ini bukan Makabe. Daniel dulu ya. Daniel menghadapi adidaya Persia. Persia ini keren. Dia seolah-olah memberikan kebaikan. Sama mungkin seperti orang yang memberikan bantuan kepada kita, tapi sebetulnya dia sudah ingin mengendalikan kita. Kemudian Yunani, Makabe baru ya. Setelah itu Yesus, Romawi. Muhammad, pertengahannya Romawi. Daud itu muncul kembali. Apa yang menjadi buah karyanya itu sebetulnya adalah karya sastra tadi. Jadi walaupun katakanlah karya sastra itu sudah habis di makam rayap, ternyata kan muncul lagi. Kenapa? Ya karena adanya sampradaya. Seperti kita hari ini ada satu bentukan sampradaya gitu kan. Saya menyampaikan secara personal terutama. Apalagi kalau cuma saya sampaikannya sama Vicky, sama Diki Ceng atau satu gitu kan. Ngobrol sama Mbak Ayuni berdua doang atau sama Andi doang, ini saya sedang melakukan sampradaya. Jadi apakah itu menyebabkan kita punah? Enggak, karena itu kita tidak punah. Tetap ada sampai enggak ada transmitter sama sekali. Enggak ada orang yang menyampaikan sampradaya itu. Sehingga akhirnya walaupun nanti ini tiba-tiba buku kita udah habis, rumah kita hancur, aku sudah mati, saya sudah mati, sudah jadi hangus, jadi abu. Karena disampaikan oleh saya, siapa tahu mengilhami lagi, akhirnya muncullah sastra yang baru lagi. Muncullah puisi yang baru lagi, muncullah buku yang baru lagi yang mengandung estetika. Di sini pentingnya estetika. Mengandung estetika sehingga kemudian membangkitkan lagi. Nah, seperti itu. Itu sampradaya itu biasanya seperti itu. Beda dengan dari disebut peradaban. Seperti peradaban di Mesopotamia banyak, tapi udah nggak ada lagi kan? Siapa yang masih menganut dewa Tamus? Siapa yang masih menyembah Zeus? Ada tapi sekarang ya katanya ada gitu kan neo Helenisme, neo pagan ada. Kan nggak banyak. Udah nggak banyak. Ini cuma romantisme aja gitu kan. Emang ada yang masih menyembah Dewi Inanna atau Amon-Ra? Kan udah nggak ada. Tapi kita masih bisa melihat piramidnya, ziguratnya. Di Mesoamerika juga sama. Ini menjadi penanda bagi kita bahwa satu saat, jangan-jangan satu saat, gereja yang megah-megah, masjid yang indah-indah, sinagog yang gede-gede gitu kan, misalnya ada kalau ada kue yang megah, apapun itu, satu saat tidak ada lagi orang yang beragama atau beribadah seperti itu lagi. Udah nggak ada orang yang mungkin satu saat sholatnya seperti itu lagi, nyanyinya seperti itu udah nggak ada. Kalau itu dihasilkan oleh, jika itu yang dihasilkan oleh hegemoni, manifestasi seni, agama imperial, dan agama konsensus. Tapi kalau sampradaya, kita lihat di India, wow, bagaimanapun tetap ada orang yang mengajarkan sampradaya di hutan, di gua. Ya kan Maharaja Babaji, ya siapa tuh Maharaja Babaji, yang tahu si bikin nama lengkapnya lupa saya. Masih ada.
Walaupun udah nggak ada lagi tuh peradaban India yang Hindu Harappa itu kan, itu karena adanya sampradaya seperti itu. Jadi yang lebih utama ada sastra sebetulnya. Sastra di sini sebetulnya ada sastra tulisan, tapi kok tulisannya hilang karena diwariskan jadi ditulis lagi, menghasilkan bahasa baru lagi, atau menghidupkan bahasa lama yang punah. Contohnya bahasa Ibrani bisa dibangkitkan kembali. Bahasa Arab bisa mempengaruhi bahasa Melayu, bahasa Jawa, gitu kan? Bukan karena manifest sendiri loh awalnya. Bahasa Melayu itu dan bahasa Jawa itu terpengaruh oleh bahasa Arab dan Persia. Banyak kosakata bahasa Persia di dalam bahasa Indonesia. Apa orang Iran menjajah kita? Enggak kan? Orang Irak menjajah kita? Enggak. Gitu. Tapi itu karena sastra. Gitu. Lebih kepada seni bahasa dan seni. Ini baru sastra itu seni rupa juga bisa ya. Tapi seni rupa itu kecenderungannya dia bisa menjadi seperti modelnya simbol yang untuk menganggap bahwa ini loh ego sektariannya yang lebih gitu. Sehingga makanya itu dijadikan cerita-cerita ikonoklasme. Kemarin gini. Kaligrafi juga ya Mbak ya? Ya, kaligrafi bisa juga. Ini ada dua istilah ya. Istilah yang pertama adalah saya tulis di situ ya. Istilah pertama adalah ikonoklasme. Ikonoklasme adalah melarang adanya berhala-berhala, ikon-ikon suci. Ya kan? Karena tadi di dalam Dekalog ada kata-kata janganlah menciptakan atau membuat konsep mengenai Tuhan. Konsep bisa dalam seni rupa kan, gitu kan? Bisa bentuk kaligrafi, bisa kan, gitu kan? Atau foto-foto, gitu kan? Dan itu Tuhan, gitu. Itu nggak boleh. Itu ikonoklasme berarti tidak setuju dengan itu, bahkan melarang itu. Kenapa? Karena kita selalu berpotensi untuk menganggap itulah yang betul, itulah simbol kekuatan dan kedikdayaan, ya kan? Itu istilah ikonoklasme. Sekarang ada istilah ikonoklastik. Ikonoklastik itu ada istilahnya adalah beriman, dia tidak ingin beriman kepada, memberhalakan kepada institusi agama yang organized, religions, yang imperial dan konsensus itu. Jadi dia ikonoklastik. Model sampradaya biasanya ikonoklastik. Ini enggak kita yang namanya tradisi dari dia itu, misalnya contohnya sederhana, tradisi dari dia itu selalu sudah memberikan satu panduan bahwa kalau satu jemaah pertemuan itu sudah sampai 40, lebih 41 orang aja, 42 itu pecah. Nggak boleh. Jangan sampai lebih. Supaya apa? Supaya tidak timbul. Itu tadi ego sektarianisme harus banyak, harus luas. Nggak bisa, itu harus dipisah. Nah, kemudian tidak boleh seusahanya mungkin tidak boleh punya rumah ibadah. Kalaupun punya untuk ngumpul itu kok bisa nyewa aja gitu loh. Nah, pada umumnya seperti itu. Atau lebih baik kita ngumpulnya di hutan atau di depan gua gitu kan, di gua gitu kan misalnya, di tempat-tempat alam. Karena apa? Supaya sederhana mungkin, boleh organize tapi sederhana mungkin. Itu namanya ikonoklastik. Karena takutnya nanti orang yang belajar sama saya, orang yang belajar sama Syekh Ali, Syekh Ahmad, bukannya malah menyembah Allah, bukannya malah bertauhid, tapi malah menyembah Daudiyah gitu kan, menyembah memberhalakan rumah ibadah. Nah, ini iman ikonoklastik. Nah, manifestasinya adalah ikonoklasme, tetapi ikonoklasmenya tentu nggak seperti letterlah Nabi Ibrahim masuk ke rumah ibadah orang lain terus
mengajukan berhala, nggak secara itu, tapi anggaplah sekarang sudah banyak sekali berhala-berhala yang lebih berbahaya daripada patung-patung, ya kan? Banyak gitu. Uang misalnya dolar, atau misalnya jilbab bisa menjadi berhala baru, ya kan? Iya kan? Gitu. Seperti itu. Mungkin begitu, Mas Vicky. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mas Vicky. Apakah masih ada lagi teman-teman sekalian? Silakan. Diki, mana Diki? Halo Mas Ada Diki. yang chat lagi? Apa kabar? Sehat-sehat Mas Diki? Oh, sedang kurang sehat ya, kayak kita ya. Makanya sakit ya. Ya. Halo Mas Diki. Oh, kok menghilang lagi? Suaranya hilang. Apa ditulis saja? Itu tadi siapa? Mas Andi. Tadi Mas Diki buka mic tapi ditutup lagi. Mas Adianto. mungkin Ardianto Rusli, ada pertanyaan kah? Kata Mas Diki di chat sehat selalu ya, katanya pakai huruf besar semua. Oh, oke. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup, kemudian nanti ada sedikit pengumuman mungkin Mbak ya. Ya. Silakan Mbak. Ya. Jadi sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kenapa di dalam nafsologi itu yang perlu kita fokuskan pembahasan itu adalah membongkar ego. Karena kebanyakan dari kita menganggap ego hanya ego individu. Pertama itu. Dan kedua, sebetulnya kearifan Sinai atau yang kemudian diajarkan oleh nabi-nabi yang kita sebut Abrahamic faith, tapi saya lebih cocok menyebutnya sebagai the religion of Sinai, kearifan Sinai. Ego itu tidak hanya ego individu. Ada ego kelompok. Itu yang saya sebut sebagai sektarian. Ego sektarian. Nah, jadi segala apa yang ada di dalam diri kita ada di dalam kelompok. Dan kita bisa menganalogikannya juga di dalam alam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya ada ego-ego. Apakah ego harus kita habiskan? Mungkin kalau di dalam tradisi sampradaya lain, mungkin saya tidak tahu, kecenderungannya adalah menihilkan atau mengosongkan ego, menghabiskan ego mungkin. Tapi yang saya pelajari dari kearifan kita di Tabuyuk Al-Furqan, ego itu harus kita hadapi dan kita masuki, kita akui keberadaan dulu. Sama kayak kita melihat ke wajah, kita ke cermin, ada jerawat, ada kerut, gitu kan, ada noda hitam, nggak glowing wajahnya. Masuk ke kedalamannya, masuk ke dalam luka-lukanya, rasa sakitnya, kemarahannya, kecewaannya, dan seterusnya. Tidak hanya hal-hal yang indah, tidak hanya aku tuh hidungnya pancung ya, mataku belok ya, aku kulitnya glowing indah ya, nggak hanya itu. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk mengelola ego kita, manajemen ego kita, dan mengupayakan
untuk mengubah ego kita itu seperti seorang seniman atau seorang sastrawan atau seorang arsitek, ya kan? Sehingga menghasilkan sesuatu karya yang indah dari ego itu. Alih-alih memunahkannya, tapi ternyata itu hanyalah pelarian saja, hanyalah eskapisme saja, atau hal yang superficial saja, gitu kan? Karena nggak kita akui keberadaannya. Kalau kita sudah sadar itu dalam diri kita sendiri, kita juga akan lihat itu di dalam masyarakat, sehingga kita akan melihat dan bisa berusaha untuk bijaksana bahwa di setiap kelompok pasti ada kelompok yang sangat melampaui batas ego sektariannya, tapi ada juga orang-orang yang satu kelompok itu tidak ego sektarian yang melampaui batas, yang justru menghasilkan karya yang indah dengan keegoannya itu, dan tidak bermaksud untuk manifest seni. Yang berbahaya dan yang melampaui batas adalah yang untuk manifest seni, yang memiliki cita-cita serakah yang saya sering sebut sebagai nilai-nilai profit tanpa batas. Enggak hanya secara duniawi loh, itu kadang kita kan menginginkannya secara spiritual, kita ingin sangat indah secara batin, tidak emosional misalnya. Kita ingin dapat bidadari di surga hidup kedua, bukan? Atau kita tidak ingin terlahir kembali, misalnya kalau orang percaya reinkarnasi. Kita serakah, itu serakah spiritual, tidak hanya spiritual. Jadi ada serakah profit tanpa batas. Itu yang harus kita eling dan waspada, yang upayakan itu, bahwa dan kearifan Cina itu tidak hanya ego sendiri, tapi juga sadar adanya ego sektarian itu untuk apa? Karena kita itu nggak mungkin kan hidup sendiri-sendiri. Kita berupaya untuk menyintas bersama-sama, tumbuh berkembang bersama-sama, dan urip bersama-sama. Kalau Andri merasa sangat bisa bahagia dan living dengan menikmati lagu dangdut, dan saya benci lagu dangdut, saya berusaha, saya nggak bilang harus, berusaha kan, itu kan harus berusaha, ya nggak apa-apa, dan saya tetap menikmati musik gamelan Jawa saya. Misalnya ini yang dibongkar di dalam kursus dasar ini. Mudah-mudahan pada kelas berikutnya adalah kita membahas beberapa cara praktis dan juga mungkin topik-topik lain yang belum dibahas di dalam kelas kita ini, yang ada di dalam buku Al-Furqan. Misalnya mungkin adalah tentang akhir zaman, muqotaat, ya belum, ya kita belum bahas muqotaat. Kalau yang muqotaat itu yang 14 inisial itu alif, lam, mim, ro, itu belum bahas itu kan. Dan banyak lagi tema-tema lain. Kita mungkin perlu itu ya, perlu sumbang saran dari teman-teman yang ya. Kalau misalnya kelas apa lagi gitu yang mungkin teman-teman ingin request dari kita, ya nggak? Ya Mbak. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita bisa nggak ya foto dulu, foto hari terakhir? Ini bisa nggak sih? Boleh nanti difoto dulu. Sebelumnya mungkin mengingatkan kembali ke teman-teman untuk nanti mengirimkan email tentang tugas akhirnya, pertanyaan tentang kelas nafsologi ini, dan juga mungkin sekalian bisa memberikan sumbang saran untuk topik-topik berikutnya Mbak ya, di email juga, atau bisa juga lewat grup WA. Kemudian nanti ada 3 sesi setelah ini selesai, ada 3 sesi lanjutan untuk teman-teman yang sudah hadir pada kelas ini, itu free untuk hadir mulai 2 minggu ke depan begitu.
Baik, sekarang kita foto dulu ya semuanya. Bisa dibuka kameranya yang ingin tampil. Nanti kalau bisa Verita sama Agung jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. Oh iya, jangan pulang dulu. Kita ngumpul dulu, rapat. Oke, saya foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Dari fotonya. Terima kasih. Baik, Mbak Ayuni. sesi kita terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa itu? Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mbak, makasih Mas. Ya, mari. Ya.